Halo anak-anak, berjumpa kembali dengan Miss di sini. Kali ini, di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai tema 9, menjelajah luar angkasa, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya pada pembelajaran 1 dan 2. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa dapat memahami tentang bintang, matahari, asteroid, meteoroid, dan fenomena bintang jatuh. Siswa dapat memahami jalan cerita dalam teks fiksi. Yang terakhir, siswa dapat memahami unsur-unsur penampilan tari kreasi daerah. Kita mulai saja pembelajaran yang pertama tentang fakta bintang matahari. Menurut para ahli astronomi, bintang adalah benda langit yang mampu menghasilkan cahaya sendiri. Berdasarkan pengertian tersebut, jika sebuah benda langit hanya memantulkan benda langit, maka dia tidak bisa disebut dengan bintang. Salah satu contoh bintang yang mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan di bumi adalah matahari. Matahari berada di gugusan galaksi Bima Sakti bersama benda-benda langit lainnya. Bagaimana karakteristik matahari? Dia memiliki panjang diameter 1,39 juta kilometer. Masanya 330.000 kali dari bumi. Matahari tersusun paling besar hidrogen 73%, helium 25%, dan sisanya ada oksigen, karbon, neon, besi, dan lain-lainnya. Suhu bagian inti matahari itu mencapai 15 juta derajat Celcius. Sedangkan suhu di permukaannya itu kira-kira 5.500 derajat Celcius. Sangat panas ya. Nah, berikut lanjutkan ke bagian-bagian matahari. Ada inti matahari, suhunya 15 juta derajat Celcius. Ada fotosfer, ini bagian yang sangat terang, bisa dilihat pada waktu pagi atau sore hari. Ada kromosfer, itu lapisan tipis yang berwarna merah. Ada korona, itu merupakan bagian paling luar dari matahari. Tidak terlihat dari bumi kecuali pada saat gerhana matahari total atau menggunakan teleskop khusus. Jarak matahari dari bumi itu 149,6 juta kilometer ya. Sangat jauh ya. Ini menyebabkan cahaya matahari sampai ke bumi selama 8 menit 19 detik. Kita akan membahas selanjutnya benda-benda langit ya. Sistem tata surya adalah sistem yang tersusun oleh matahari dan benda-benda langit seperti planet, satelit, asteroid, meteoroid yang mengorbitkan matahari. Asteroid merupakan benda langit yang berukuran lebih kecil dari planet tetapi lebih besar dari meteoroid. Oleh karena itu, asteroid disebut planet kerdil ya. Yang kedua ada meteoroid. Benda langit yang berukuran lebih kecil dari asteroid. Jumlahnya sangat banyak dan tidak terhitung. Tidak mempunyai orbit dan bergerak melayang bebas di luar angkasa, sehingga dapat menabrak benda-benda langit termasuk menabrak bumi. Namun, kalian tidak usah khawatir ya, walaupun meteoroid ini menabrak bumi, karena bumi ini juga mempunyai sistem perlindungan alami yang menghadang benda langit untuk menabrak bumi, namanya atmosfer ya. Selama terbakar di atmosfer akan tampak pijaran api dan cahaya terang selama beberapa saat. Fenomena bintang jatuh, sering mendengar ya. Benda-benda langit yang masuki atmosfer bumi dinamakan meteor. Ketika terbakar di atmosfer, meteor terlihat bercahaya terang seperti bintang yang bergerak dan jatuh ke bumi. Makanya dia disebut dengan bintang jatuh. Jumlahnya sangat banyak sehingga menimbulkan hujan meteor. Seperti pada layar di sana terlihat gambar, itu namanya hujan meteor ya. Setiap lapisan atmosfer dimasuki oleh benda-benda langit, namun akan terbakar sebelum dia mencapai permukaan bumi. Di atmosfer dia akan terbakar ya. Namun ada juga yang meteor yang mencapai permukaan bumi, namanya meteoroid. Ketika meteor menyentuh permukaan bumi akan terjadi tabrakan. Tergantung besar kecilnya. Kalau kecil dia tidak menimbulkan dampak yang berarti. Sedangkan kalau dia besar itu menimbulkan kerusakan, bahkan bencana alam bagi makhluk hidup.
Contohnya pada gambar itu ada di Arizona, Amerika Serikat ya. Miss lanjutkan anak-anak ke jalan cerita dalam teks fiksi. Setelah sebelumnya kalian mempelajari teks non-fiksi, sekarang kita belajar tentang teks fiksi. Teks fiksi merupakan karangan yang berisi rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan kenyataan. Biasanya bersumber pada latar nyata atau objek pada kehidupan sehari-hari, tetapi dikembangkan dengan imajinasi penulis. Nah, terbentuk karena adanya rangkaian peristiwa. Rangkaian peristiwa itu merupakan rangkaian alur atau plot dalam cerita, bisa di awal, tengah, dan di akhir. Selain itu, ada juga konflik ya. Konflik adalah masalah dalam cerita. Biasanya dialami tokoh utama dan penyelesaiannya di akhir bagian cerita. Miss lanjutkan ke unsur-unsur tari kreasi daerah ya. Gerak tari ya. Gerak merupakan unsur utama tari. Gerak tari kreasi daerah biasanya pengembangan dari gerak tari daerah. Adanya busana ya. Kostum biasanya dipakai oleh penari. Tata rias menciptakan wajah yang sesuai dengan karakter penari. Adanya iringan tari. Iringan tari ini ada internal dan eksternal. Internal itu iringan tari berasal dari dalam tubuh seperti entakan kaki, tepuk tangan, suara-suara dari mulut. Sedangkan eksternal berasal dari luar. Mungkin itu bisa juga alat musik ya, baik permainan alat tradisional maupun modern. Properti ya, alat yang digunakan saat melakukan gerakan tari. Contohnya piring pada tari piring, payung pada tari payung. Baik anak-anak, demikian materi kita hari ini. Untuk tugas silakan kerjakan latihan soal evaluasi subtema 2, muatan bahasa Indonesia dan PKN. Silakan kalian bisa langsung kerjakan di buku modul. Jika sudah, silakan difoto ke WA Miss ya. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Miss ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak dan menyaksikan video pembelajaran kita ya. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu kembali dalam video-video pembelajaran selanjutnya. Dadah.